2 tahun itu ngalor ngidul, pokoknya seneng-seneng ya, pentas sana pentas sini, itu tidak ada batas. Sebetulnya dulu setelah lulus, setelah wisuda itu langsung ditawari untuk di kedutaan di Buenos Aires, tapi saya tidak berani. Pada saat itu saya ya takut, jauh banget. Kalau ada apa-apa jauh. Pada saat itu belum ada nyali untuk pergi sendiri. Perkenalkan, saya Muklas Hidayat, sekarang sebagai pengajar seni karawitan di SMK N1 Kasihan Bantul. Kalau yang dulu lebih sering dikenal SMKI Yogyakarta, Sekolah Menengah Karawitan. Kalau yang lebih dulu lagi KONRI, Konservatori Tari Yogyakarta. Jadi sejarahnya dari KONRI, kemudian menjadi SMKI, kemudian sekarang untuk nasional menjadi SMK N1 Kasihan Bantul Yogyakarta. Ya, berawal ketika kelas 4 SD sekitar tahun 95 kebetulan di desa itu ada KKN dari ISI Jogja. Kemudian kakak-kakak, mas-mas KKN dulu ngelumpukke atau mengumpulkan anak-anak seusia saya untuk dilatih karawitan. Berawal dari itu, dan kebetulan memang di rumah juga ada gamelan pada saat itu. Di rumah kebetulan ada gamelan, kemudian berawal dari itu mas-mas KKN mengumpulkan teman-teman sebaya untuk dilatih kurang lebih 3 bulan sampai menjadi satu kelompok, satu pedukuhan, satu dusun, bisa satu orkestra itu bisa terwujud pada tahun 95. Rata-rata ya SD kelas 4, SD kelas 5, SD kelas 6 seusia saya. Itu kemudian berlanjut sampai kelas 6 SD, dilanjutkan bapak saya kebetulan juga wiyogondeso, sebisanya otodidak, tidak berlabel pendidikan seni. Kemudian sampai kelas 6 SD masih intens latihan pentas di desa waktu itu. Kemudian sempat terhenti SMP itu selama 3 tahun itu full tidak bersentuhan dengan gamelan, sampai akhirnya tahun 2001 saya kelas 3 SMP. Kemudian setelah Eptanas kebetulan di kelurahan waktu itu ada kemah seni dari SMKI Jogja. Kemah seni dari SMK 1 Kasihan waktu itu tahun 2001. Di situ memori saya terbuka kembali. Oh, ini ada sekolah karawitan, ada sekolah tari, ada sekolah pedalangan, ada sekolah teater, yang pada saat itu semua jurusan tampil untuk menghibur masyarakat sekitar hanya kemah. Pada saat itu juga pikiran yang semula mau mendaftar di SMA negeri berubah 180 derajat. Kemudian selang beberapa hari setelah Eptanas pengumuman nilai keluar, kemudian memberanikan diri untuk matur Bapak Simbok waktu itu, piye nek saya di sana, sekolah di sana yang kemarin. Ya memang awalnya ibu terutama itu agak berat untuk ngeculke, karena baru setelah SMP kok udah mau merantau. Tapi ya sekolahnya di Jogja ya. Dan di Jogja ngekos itu juga satu apa ya, mungkin berat bagi ibu saya sebagai simbok, karena
belum pernah sebelumnya. Tapi ya bapak mendukung, akhirnya keduanya merestui, kemudian daftar di SMKI, diterima di SMKI 3 tahun, lanjut, kemudian lanjut di ISI Jogja, masih di jurusan yang sama, di jurusan kerawitan, dan lulus di tahun 2008. Tadi lulus SMP itu 2001, kemudian lulus SMKI itu 2004, dilanjut kuliah lulus ISI itu 2008. Kemudian selang 2 tahun di 2010 oleh kepala SMKI pada saat itu Bapak Dr. Andes Sunardi, saya diminta untuk membantu mendampingi anak-anak belajar di jurusan kerawitan dari 2010 hingga saat ini. Jadi kurang lebih sudah 11 tahun. Jadi waktu SMP itu benar-benar dorongan dari diri sendiri ya untuk kemudian melanjutkan ke sekolah menengah ke Indonesia itu. Nggih. Diajak-ajaki. Sebetulnya dulu waktu ada mas-mas KKN tuh, dulu pernah disinggung, sesuk nek bar SMP kue daftar sekolah nabuh. Tapi dulu tidak ada gambaran seperti apa toh SMK itu. Nah, terus kebetulan sekali setelah Eptanas kelas 3 SMP ada kemah itu kebetulan di kelurahan. Memori saya terbuka kembali. Oh, ternyata ini yang dulu yang dimaksudkan sekolah bisa seperti ini. Dan kebetulan pada saat itu penutupan kemah itu yang dalang Pak Seno tahun 2001. Kebetulan sebagai alumni dulu Pak Seno juga alumni SMKI. Pada saat itu sing dalang penutupan kemah itu Pak Seno kebetulan. Nah, tapi sebetulnya secara lingkungan terdekat itu sejak kecil sudah terbiasa ya. Iya. Ngadepi krungu, mendengar, melihat orang berlatih sebenarnya dari kecil. Cuma dulu bayang-bayangnya itu takut karena jujur bapak itu kalau ngelatih keras. Keras, cenderung mungkin kalau sekarang bisa dikatakan kasar kalau bahasanya sekarang. Untuk anak-anak sekarang mungkin lebih ke kasar, tapi dulu sebetulnya keras, tegas dan keras. Contohnya gimana Bang? Ya yang agak eksplisit mungkin salah itu kapur Melayu, penghapus Melayu, dulu sampai seperti itu. Pada saat zaman dulu mungkin itu biasa, lumrah, artinya ya memang seperti itu. Tapi itu mungkin di kalangan seumuran saya takut karena kok seperti itu, pengen bisa belajar itu seperti itulah. Kebetulan ada KKN itu, ada mas-mas KKN dengan sistem pengajaran yang berbeda, dengan pendekatan psikologis yang berbeda, daya tarik yang berbeda, anak-anak mau belajar. Walaupun setelah KKN selesai ya orang-orang bapak sing terus tapi sudah ada bekal, jadi mungkin tidak terlalu udah lebih familiar lah dengan metode pembelajaran terutama untuk belajar karawitan. Terus mungkin mengingat ya masa dulu itu ya, kira-kira yang pertama dikuasai itu nabuh apa ini? Dulu bonang, karena dulu saya kira hampir semua grup di desa ataupun dimanapun dapuan itu pasti baku ya, casting atau dapuan itu pasti baku. Kalau bonang ya bonang terus, nek ngendang terus. Beda dengan di akademisi ataupun di sekolah yang muter semua harus bisa. Tapi kalau di grup-grup itu pasti dapuan ya itu melulu. Dan kebetulan dulu dipasang itu di bonang. Pertama, kelas 4 SD. Oh belum, Pak Seno pun belum, almarhum belum masih mencari jati diri pada saat itu 2001. Ya sudah banyak, cuma belum ya mungkin karena teknologi juga belum seperti sekarang. Tapi di kalangan saya sampai saya SMKI pun itu Pak Seno ya
baru sebatas 2001 ya tahu, tapi belum begitu. Mohon maaf kalau salah, mohon dikoreksi, tapi setahu saya 2001 itu masih standar Pak Seniornya, frekuensinya juga, ketenarannya juga, karena mungkin juga ya itu sih sosial media juga belum. Dan masih ada dalang senior ya? Iya betul, Pak Gito juga masih laris, Pak Adi Sugito, Pak Timbul juga masih, Suwargi, Mas Pak Tono Hadi Sugito juga. Iya, dan dulu di Jogja itu instansi besar itu dalang-dalang dari Surakarta juga masih banyak yang Pak Anom, Pak Mantep itu masih luar biasa di Jogja frekuensinya tahun-tahun itu. Oke. Kemudian waktu di SMKI dan ISI tadi ya, kegiatan kan selain sekolah apakah juga aktif di luar sekolah, ikut mungkin perkumpulan apa, atau barangkali pernah mungkin malah misi-misi kebudayaan nasional maupun internasional? Ya seiring berjalannya waktu. Kalau SMKI kelas 1 itu masih masuk jam 7, jam 1 pulang. Terus dalam 1 tahun masih. Kemudian kelas 2 itu sudah beranjak ada proses latihan di luar jam sekolah. Sedikit-sedikit, kemudian mulai kalau malam sudah mengikuti Bapak Ibu guru, latihan di mana kita ikut, Pak mangken dalu ngelatih pundi, aku rono Mas kula nderek. Seperti itu dulu, hampir setiap malam, itu mulai kelas 2. Akhirnya kenal kono, kenal kene, dan dulu sistemnya guru itu kalau minterke bocah itu diworke uang, jadi tidak melulu terus diajari, itu enggak, diworke uang, dikenalkan pada banyak orang, kamu ambillah sesuatu di situ, apa yang kamu dapat, openono dewi, seperti itu. Pembelajaran langsung berarti. Iya, dan itu hampir setiap malam, dan mungkin ganti guru, yang Pak ini di sana, itu selama kelas 2, terus kelas 3 sudah sedikit banyak istilahnya wis kenal PY, kenal payu, wis pentas 1, 2, 3, 4 yang tadi ikut Pak Guru, Bu Guru tadi sedikit demi sedikit sudah berkurang, sudah tergantikan dengan proses-proses di luar yang tadi latihan, proses ini, dan dulu murid SMKI jurusan kelautan belum sebanyak sekarang. Dulu itu satu angkatan 1 kelas. Sekarang sudah satu angkatan bisa 4 kelas. Artinya setiap sekolah ada event, dulu pasti ya itu saja, karena memang adanya itu. Makanya dari sekolahan terus kenal sana, pentas di sana, kenal sana, sampai kuliah pun seperti itu. Makanya di luar juga, dan memang tuntutannya harus di luar lebih banyak. Tidak bisa kalau cuma sekolah itu 50% nggak ada. Dari kebutuhan kita, dari kesenimanan itu 50% nggak ada dari sekolahan itu. Terus mulai dilibatkan dalam misi-misi kesenian tuh waktu SMKI atau? SMKI sudah kelas 3 itu sudah, ya masih skup Jawa Bali lah, sudah. Ya masih skup Jawa Bali, artinya Jakarta, yang paling familiar pasti Jakarta, Bali itu dari SMKI sudah familiar. Kemudian merambah ke kuliah sudah semakin luas. Ya kemudian 2006 setelah gempa itu pertama kali ke luar negeri, 2006 gempa itu bulan Mei, kemudian di September karena sudah terjadwalkan akhirnya berangkat. Itu pertama kali untuk ke luar negeri itu semester berapa tuh? Semester 5 atau semester 6. Mana itu? Finlandia, Eropa Utara. Pertama kali itu 2006. Dari kampus juga, dari ISI juga. Dulu diminta dari pihak sana, ada festival Asia di sana, Asia Helsinki Festival 2006 dulu. Dan itu sebetulnya rutin setiap tahun. Dan pasti mengundang dari ISI Jogja dulu, karena sudah kerjasamanya rutin. Tapi nggak tahu kok setelah saya kok tidak ada pengiriman lagi setelah 2006, nggak tahu sampai sekarang. Setelah 2006 sampai sekarang belum? Iya,
belum pernah dengar lagi untuk pengiriman misi ke sana. Setelah itu kemudian bertahap ya, semakin istilahnya kalau motor itu semakin jauh lalu lintasnya lah semakin jauh untuk bepergian, ya akhirnya kenal sana kenal sini, ya otomatis frekuensi itu semakin sering. Selain Finlandia, setelah itu kemana lagi? Finlandia itu 2006, kemudian 2000 ke Singapura itu 2000 berapa ya, 2010 kalau nggak salah, 2010 Singapura, Taiwan, kemudian Cina sudah, Jepang sudah, Malaysia sudah, Eropa belum, Eropa baru Finland itu satu kali itu ya. Dan kebetulan ada beberapa kali kesempatan itu kebetulan pas tidak bisa, jadi ada yang beberapa di skip karena ya ada kegiatan lain. Kalau yang nasional itu udah nggak kehitung ya? Iya, standar, karena hampir entah itu pribadi, entah itu sekolah, ataupun karena seniman juga tidak lepas dari dinas kebudayaan, entah itu kabupaten, kota, ataupun DIY, provinsi. Pasti itu setiap tahun sebelum COVID itu pasti, Jakarta, Bali itu pasti, setiap tahun pasti ada.